warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamir minal azimi ni'amuh al-fa'idi nawaluh al-mutawatiri karamuhu wa juduhu wa amtinanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'alat kalimatuh wa taqaddasat dhatuh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil mubarakil azim sahibil ghurril muhajjalin man ismuhu maktubun wa mashhurun 'indal masyriqaini wal maghribain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatizah, para keluarga dari dua belah pihak, dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang kami hormati. Wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syukri Hussein dan Bapak Dr. Andes Haji Ikhwan Azizi MA, dan lebih khusus lagi kepada anak-anak kita, yaitu Mufidatul Ummah dan Nu'aim yang menjadi ratu dan raja sehari pada saat ini. Mudah-mudahan saat ijab kabulnya dan seterusnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu demi satu, namun yakin dan percayalah tidak mulai takzim dan mahabbah kami kepada mereka. Para hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara satu di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu menyaksikan akad nikah yang sebentar saat akan dilaksanakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan menjadi ibadah yang pahalanya bisa kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan bibarakati salawat wa taslim kita akan mendapat syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus calon mempelai laki-laki dan perempuan, kamu berdua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Ta'ala berikan jodoh yang insya Allah akan menjadi suami istri yang kekal dan abadi. Dan kamu akan merasakan kebenaran firman Allah Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Dijadikannya cinta kasih antara kamu dalam rangka nanti mengarungi kehidupan rumah tangga, yang mudah-mudahan rumah tangga kamu berdua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini patut adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya. Sebagai suami, Rasulullah mengarahkan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Jadilah suami yang bertanggung jawab, jadilah suami yang amanah, jadilah suami yang menghargai istri, jadilah suami yang menjadi pelindung istri dan tempat istri mengadu dari berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga. Ini menjadikan satu kunci agar supaya
rumah tangga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, terkadang di masyarakat kita ada orang yang sudah akdun nikah tetapi lakunya tidak seperti suami, tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada perhatiannya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, hanya menuntut haknya dari istrinya. Dan kalau suami yang semacam ini, maka akan jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian untuk yang istri, al-mar'atus sholihah, kata Rasulullah adalah iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu lihat, kamu pandang istri kamu, itu sangat menyenangkan. Jadilah istri yang penuh dengan senyum. Jadilah istri yang berkhidmat sepenuhnya kepada suami. Jadilah istri yang selalu rapi di hadapan suami, agar suami senantiasa tertarik oleh istri dan tidak terganggu dengan perempuan-perempuan di luar rumah tangga. Nah, ini harus ada keseimbangan juga, wahai Nu'im. Jadi kita ingin agar istri kita menarik, maka kita harus ongkosin, biayain, belikan alat kosmetik, belikan baju, belikan jilbab, agar supaya dia dandan di hadapan kita, bukan saja dandan ketika hendak pergi untuk kondangan. Kadang-kadang di masyarakat kita juga di rumah asal-asalan pakaiannya, tetapi kalau keluar itu dandannya luar biasa. Sehingga suami tidak tertarik kepada istrinya, dan terjadilah penyimpangan dalam hidup berumah tangga karena tidak mengamalkan hadis Nabi, iza nazarta ilaiha sarratka. Oleh karena itu, kepada mufidah hendaknya benar-benar menjaga diri dan benar-benar berhias diri, benar-benar menjadi wanita yang menarik hati untuk suami. Yang kedua, istri yang sholihah itu iza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh dia nurut, kalau kamu perintah dia laksanakan, selama perintah itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu perintah baik, selama perintah itu perintah yang mulia, selama perintah itu perintah yang akan menjaga keutuhan rumah tangga, maka sebagai istri harus punya sikap sam'an wa ta'atan. Ya zauji, saya dengar dan saya laksanakan, wahai suami tercinta. Ini kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, iza ghibta anha hafizat farjaha. Kalau kamu tidak ada di rumah, maka istri itu siap untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak keluar rumah kalau suaminya lagi tidak ada di rumah. Kalaupun dia ingin keluar rumah, maka dia harus izin kepada suaminya terlebih dahulu. Apabila ini, para hadirin, dilaksanakan oleh suami dan istri, yakin dan percaya dengan mengamalkan sabda Rasul ini, maka akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebaliknya, apabila ini tidak dilaksanakan, hayhata summa hayhata, ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan kepada kedua calon pengantin ini ketika sudah ijab qabul dan seterusnya, mudah-mudahan istiqamah untuk melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kemudian
Yang berikutnya, dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ana thalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah, fa iza khanahu kharajtu min bainihima." Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan Nabi, "Ana thalitsus syarikain." Saya adalah pihak ketiga dari orang yang bekerja sama. Bukankah suami itu bekerja sama, suami istri itu bekerja sama dalam menjalankan bahtera rumah tangga? Maka pihak yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang akan menemani kehidupan rumah tangga itu, Allah yang akan membimbing rumah tangga itu, Allah yang akan mengarahkan rumah tangga itu, Allah yang akan menjaga rumah tangga itu, Allah yang akan memberikan rezeki kepada rumah tangga itu. Ini makna ana thalitsus syarikaini. Saya adalah pihak ketiga dari orang yang bekerja sama. Ma lam yakun ahaduhuma sahibah, selama salah satu di antara mereka tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Suami tidak berkhianat, atau istri tidak berkhianat, atau suami dan istri tidak melakukan pengkhianatan. Artinya melakukan pengkhianatan adalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan istri, hanya menuntut hak-haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini artinya kalau sudah semacam itu, tidak ada pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri, berarti sudah ada pengkhianatan, sehingga akan terjadi perselingkuhan, akan terjadi penyimpangan, akan terjadi keretakan. Ini makna malam yakun ahaduhuma sahibah. Fa iza khanahu, kalau terjadi pengkhianatan antara suami istri, kata Allah, kharajtu min bainihima, saya akan keluar dari mereka berdua. Allah tak peduli lagi, Allah tak mengarahkan lagi, Allah tak memberkahi lagi, Allah tidak menjaga keluarga itu lagi. Berarti ini semua sudah jauh dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kepada Ananda Nu'aim, hendaknya ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya, dan kepada saudari Mufidah juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Para hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, hidup berumah tangga di awalnya memang sangat menyenangkan dan mudah-mudahan seterusnya menyenangkan. Tetapi kehidupan itu bisa senang dan bisa susah, bisa gembira dan bisa sedih. Dalam perjalanan hidup Anda pasti ada kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan, yang dengan kerikil itu terkadang orang terpeleset jatuh. Orang tidak akan jatuh dengan batu yang besar, tetapi terkadang dia bisa tergelincir kakinya karena dia tersandung, karena dia terpeleset oleh kerikil-kerikil yang kecil. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus kamu perhatikan dalam kehidupan. Sekarang ini kamu sangat bersenang hati, bergembira, syukuri itu semua. Syukuri itu semua. Ucapkan alhamdulillah syukran lin ni'mah. Alhamdulillah syukran lin ni'mah. Dan tanamkan dalam diri Anda, wahai Nu'aim, bahwa pernikahan ini adalah merupakan ibadah, melaksanakan satu sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Hikmatul juga, tolong disyukuri kondisi semacam ini, jodoh yang kamu dapati pada pagi hari ini. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukuri satunya. Terus dalam perjalanan yang masih menyenangkan, hidup
dengan hal-hal yang serba baru, kamar baru, tempat tidur baru, hubungan baru, suami istri baru, dengan senyum kamu hadapi, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dalam perjalanan nanti ada saja permasalahan-permasalahan berkeluarga. Yang terpenting kamu harus selesaikan berdua suami istri. Jangan dulu kamu mengadu kepada orang tua, atau mengadu kepada tetangga, atau mengadu kepada teman dan orang lain. Kamu hadapi ujian-ujian itu dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ucapkan itu, kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kesabaran dan syukur kamu bisa jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kamu sampai ke pantai Cita, dan mudah-mudahan kamu senantiasa mendapat kebahagiaan dan sukses menghadapi hidup dengan dua alat sabar dan syukur, dan mudah-mudahan kamu ini akan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali karena penghulu kita sudah hadir dan akan kita lakukan ijab kabul, dan akhirnya saya sebagai pemberi nasihat untuk pengantin baru dan juga pengantin yang lama, insya Allah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.